Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menyelesaikan skripsi atau mencari inspirasi ide penelitian pada saat pandemi. Sebelum kita mulai, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan nyalakan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel kami. Baik rekan-rekan sekalian, kita ketahui bahwa pandemi masih terus berlangsung, namun di satu sisi kita harus menyelesaikan tugas kita sebagai mahasiswa, yaitu menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi keterbatasan penelitian selama kondisi saat ini, dan apa saja inspirasi ide yang bisa dilakukan atau yang bisa didapatkan dari video ini untuk menyelesaikan skripsi yang sedang Anda program saat ini. Baik, di sini ada beberapa tips yang akan kami berikan. Yang pertama, Anda harus menyesuaikan keadaannya dengan situasi saat ini. Yang pertama ialah sesuaikan secara online. Tentunya setiap kampus berbeda-beda, tapi pasti tentang syarat-syarat skripsi, syarat-syarat pedoman yudisium atau kelulusan itu sudah ada panduannya ya. Jadi ikutin panduannya secara online, buka buku pedoman penulisan skripsi secara online. Syarat-syarat untuk lulus apa saja, misalnya perlu tes TOEFL atau bahasa. Nah, bagaimana bisa dilakukan ini pada saat kondisi pandemi saat ini. Kemudian juga terkait dengan syarat ujian kemudian submit proposal, sampai dengan bimbingan, ini kita harus sesuaikan semua secara online. Tentunya perlu banyak perubahan dan juga perlu tekad untuk bisa menyesuaikan. Yang sebelumnya mungkin bimbingan dilakukan offline, dosen bisa secara langsung memberikan masukan, ini Anda harus merubahnya ke online. Kadang ada masalah gangguan jaringan, kemudian tidak dapat pesan yang disampaikan, tapi ini harus dilakukan. Jadi yang pertama tadi tipsnya, sesuaikan kondisi kita dengan keterbatasan yang ada saat ini. Kalau semuanya harus secara online, maka Anda harus adaptif, Anda harus berubah. Anda harus melakukan bimbingan secara online, baca pedoman semuanya online, upload dokumen skripsi maupun proposal itu secara online, tanda tangan dan lain sebagainya, ini Anda harus siapkan. Karena hal-hal teknis semacam ini bisa menghambat kalau kita tidak secara serius mempelajarinya dan menyiapkannya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua, sebelum Anda mengerjakan skripsi, Anda perlu konsep dan tentukan model skripsi yang sekiranya datanya mudah didapatkan dan juga metodenya mudah dilakukan pada saat kondisi pandemi sekarang ini. Jadi dari awal Anda sudah harus menyiapkan hal ini, sehingga nanti saat melakukan riset itu tidak ada hambatan. Kemudian poin yang ketiga masih terkait dengan tips yang kedua tadi, bagaimana beberapa teknik kita mendapatkan data pada saat kondisi pandemi ini. Jadi ada beberapa inspirasi penelitian, seperti penelitian yang digunakan adalah penelitian bibliometrik dan artikel review misalnya. Nah, kita bisa melakukannya secara online kita mencari datanya, kita kemudian menggunakan software untuk mengelompokkannya, kemudian kita merunningnya dan kemudian kita tulis hasil-hasilnya atau pemetaan yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama adalah melakukan penulisan skripsi dengan model bibliometrik atau artikel review. Kemudian yang kedua adalah masih di poin yang ketiga tadi, kita mencari data yang itu bisa dilakukan secara online. Data sekunder misalnya data statistik perbankan syariah atau kemudian data dari BPS atau kemudian data dari IFLS. Jadi data-data yang sudah available secara online itu bisa kita gunakan untuk penyelesaian skripsi kita. Kemudian metode yang ketiga adalah kita melakukan survei online. Sekarang sudah sangat banyak model-model survei online. Anda bisa menggunakan model ini untuk mengambil data primer dari responden secara online. Kemudian yang keempat, Anda pergunakan database yang sudah dilanggan oleh universitas atau kampus Anda.
Jadi misalnya database Thomson Reuters ya, atau misalnya Global Financial Database, kalau ada data Bloomberg, Anda gunakan semua database ini, Anda maksimalkan pada saat kondisi pandemi sekarang ini. Nah, jadi tadi ada beberapa metode bagaimana mendapatkan data secara online, ya misalnya bisa dari survei online, kemudian database ya, kemudian juga database yang ada di kampus, maupun dengan penelitian yang merujuk kepada artikel-artikel sebelumnya atau artikel review. Baik, jadi itu tadi beberapa tips bagaimana kita selaku mahasiswa bisa menyelesaikan amanah tugas kita, yaitu skripsi, dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada di kondisi pandemi saat ini. Apa saja tadi? Yang pertama adalah Anda pastikan bahwa Anda menyesuaikan dengan kondisi saat ini, syarat-syarat skripsi, ya, kemudian syarat yudisium, kemudian syarat kelulusan secara online itu bagaimana. Misalnya Anda harus mengupload segala dokumen ke platform tertentu yang disediakan oleh kampus. Kemudian yang kedua, Anda misalnya mengikuti tes bahasa secara online. Kemudian ketiga adalah Anda juga mungkin melakukan ujian secara online, bimbingan secara online. Yang ini perlu penyesuaian-penyesuaian dalam kondisi saat ini. Dan pastikan segala perangkat yang dibutuhkan itu siap dan ada. Kemudian yang kedua tadi, Anda perlu konsep ya. Anda perlu konsep penelitian atau skripsi Anda dari mulai awal sampai akhir, kira-kira apa saja tantangannya, apa saja hambatannya pada saat kondisi pandemi ini yang bisa Anda minimalisir. Kemudian yang ketiga, Anda bisa menggunakan beberapa pendekatan solutif untuk mendapatkan data dalam rangka penyelesaian skripsi Anda. Bisa yang pertama tadi menggunakan skripsi model bibliometrik dan artikel review, yang itu lebih ke pemetaan literatur-literatur dan juga ke memberikan arah rekomendasi penelitian ke depan. Kemudian yang kedua, Anda tetap menggunakan studi empiris, melakukan penelitian dengan database data sekunder yang itu bisa di-download dari institusi-institusi yang terkait. Kemudian yang ketiga, Anda tetap bisa melakukan penelitian survei secara online kepada responden ya, dan ini sangat mudah saya rasa, tinggal Anda memastikan metodenya jangan sampai terjadi bias atau hal-hal yang bisa mengganggu kevalidan dari penelitian Anda. Kemudian yang keempat, Anda maksimalkan database yang sudah dilanggan oleh kampus. Anda tentunya bisa menghubungi perpustakaan setempat di kampus, bagaimana bisa mendownload datanya, kemudian juga bagaimana bisa mendapatkan workshop, misalnya pendampingan menggunakan data ini, pendampingan metode, ya, pendampingan dalam penulisan, itu saya rasa semua sumber-sumbernya, resources-resourcesnya itu ada di perpustakaan masing-masing kampus. Jadi itu 3 tips yang mudah-mudahan berguna bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi. Yang perlu dipastikan adalah jangan menyerah, tetap semangat, dan yakin bahwa Anda tetap bisa lulus dan mendapatkan masa depan yang cerah di kemudian hari. Demikian saya akhiri, terima kasih. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, agar kita bisa terus semangat menghasilkan video-video yang bermanfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru tentang riset, penelitian, publikasi, dan juga academic activities di channel Bayu Arifiantos. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah artikel atau karya tulis ilmiah memang diperlukan banyak latihan. Jadi diperlukan effort, mengetahui tips-tipsnya, dan dilakukan berulang-ulang. Ini juga masih saya lakukan, masih belajar untuk bagaimana menulis artikel yang baik. Tapi ada dan mencoba memberikan tips tentang bagaimana mencari ide atau topik penelitian. Nah, ini bisa diterapkan untuk artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi. Video-video berikutnya juga akan
terus mengangkat. Abstrak merupakan hal yang penting dalam karya tulis, dan abstrak bisa kita gunakan untuk berbagai macam tujuan ya. Ada yang menulis abstrak untuk submit ke artikel jurnal, ada juga yang